Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Syahda Magelang. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Dunia ini juga memberikan sebuah peribahasa bahwa mengapa mereka memberikan sebuah alasan kalau tidak kenal maka mereka tidak sayang. Dan kita belajar dari pertanyaan yang Yesus sampaikan ini, mengapa Yesus menanyakan itu? Karena Tuhan pengen melihat sejauh manakah murid-murid mengenal Dia. Selama ini murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus, selalu melihat bagaimanakah pelayanan Yesus. Dan Yesus pengen tahu apakah pengakuan mereka benar-benar cukup mengenal tentang Yesus ini. Nah, kalau kita memiliki sahabat, memiliki teman, mungkin ada beberapa orang yang hanya sekedar tahu. Tetapi kenal dan tahu ini memiliki arti yang sangat berbeda. Pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu adalah merupakan pertanyaan yang memiliki makna yang cukup dalam, karena Tuhan benar-benar pengen mengetahui bagaimanakah respon mereka dengan pertanyaan yang Yesus sampaikan. Dan bagaimanakah pertanyaan Yesus tadi ya, ada dua pertanyaan yang disampaikan. Kalau dikatakan menurut orang banyak siapakah anak manusia? Dan menurut kalian siapakah anak manusia? Dua pertanyaan ini juga menjadi dua bagian golongan pendapat orang-orang tentang Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pendapat orang banyak tentang Yesus. Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau nabi-nabi yang telah bangkit. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-19. Dan orang banyak ini mereka selalu pengen dekat dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka juga melihat bagaimana pelayanan daripada Yesus. Tetapi mereka juga kenal, mereka juga tahu tentang Yohanes Pembaptis, tentang Elia atau nabi-nabi. Dan mereka menganggap Yesus sama seperti mereka. Yesus sama dengan nabi-nabi yang mereka sebutkan tadi. Tidak ada bedanya, ya. Nah, namun kalau kita melihat kebersamaan mereka kepada Yesus tidak memberikan pengalaman pribadi sehingga mereka hanya tahu Yesus itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Mereka hanya tahu bahwa Yesus itu melayani orang banyak, sama-sama dengan nabi-nabi yang lain juga sama-sama melayani. Dan yang menjadi perbedaan adalah pendapat Petrus, ya. Kalau yang pertama adalah pendapat orang banyak, yang kedua adalah pendapat Petrus. Karena ketika Yesus menanyakan kepada murid-murid, dikatakan menurut kamu siapakah aku ini? Petrus memberikan jawaban Mesias dari Allah. Jawaban yang luar biasa, jawaban yang berbeda dengan jawaban orang banyak pada umumnya. Karena kalau mereka menganggap Yesus sama seperti nabi-nabi yang lainnya, tetapi Petrus kenapa dia secara pribadi dapat mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Mesias dari Allah. Petrus mempunyai pendapat yang berbeda
Karena Petrus selama ini bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus, kemudian juga melihat teladan dari kehidupan Yesus sendiri. Dalam setiap pelayanan Yesus ada mujizat yang menyertai pelayanan Yesus, sehingga Petrus memiliki penilaian, memiliki pengakuan yang berbeda dengan orang banyak pada umumnya. Dia mengenal Yesus, melihat dari apa? Dari keteladanan Yesus, dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kemudian juga mujizat-mujizat yang menyertai pelayanan Yesus. Dia percaya bahwa pelayanan Yesus, keberadaan Yesus itu bukan nabi biasa, bukan seperti penilaian orang-orang yang kebanyakan, ya. Jadi Petrus ini dia memiliki pengenalan kepada Yesus secara pribadi karena dia tahu pelayanan Yesus itu adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa. Bahkan keteladanan kehidupannya, benar-benar firman yang disampaikan itu adalah ada di dalam hidupnya. Apa yang harus kita lakukan bahwa kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sama seperti orang-orang yang memiliki pendapat Yesus itu hanyalah seorang nabi, Yesus itu hanyalah utusan, tetapi tidak memiliki pengenalan Yesus ini adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah dari sorga, Sang Juru Selamat. Ini pengakuan daripada Petrus ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Orang banyak pun ada yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi Petrus memiliki pengenalan secara pribadi, memiliki penilaian yang khusus kepada Yesus. Kebersamaan mereka dengan Yesus mungkin bisa kita aplikasikan dengan kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita menganggap, oh sejak kecil aku sudah menjadi orang Kristen. Sejak dari dalam kandungan keluargaku sudah percaya Tuhan. Hanya sebatas orang Kristen, orang percaya, tetapi apakah secara pribadi kita memiliki pengenalan kepada Tuhan? Biarlah ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita yang harus kita lakukan untuk lebih mengenal akan Tuhan, ya. Bahwa proses pengenalan kita kepada Tuhan adalah yang pertama, kita memiliki pengetahuan. Kalau kita punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita tahu tentang Tuhan. Dari manakah kita tahu tentang Tuhan? Bagaimanakah kita tahu kenal dengan seseorang kalau kita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah menyapa, tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan dia? Sama halnya pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau kenal dengan Tuhan, kita harus memiliki pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Lalu dari manakah kita tahu pengetahuan tentang Tuhan ini? Yaitu melalui kita membaca firman Tuhan, kita berkomunikasi lewat doa-doa kita kepada Tuhan, sehingga bahwa bagaimanakah hati kita yang senantiasa rindu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka di sanalah akan ada kesehatian. Roh kita bertemu dengan roh Tuhan dan kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, kalau kita berbicara tentang pengetahuan kita tentang Tuhan, ya, dari firmanlah kita mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan ajaran-ajaran di luar sana, dengan cerita-cerita dari luar sana, tetapi dari firmanlah kita mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar kita lebih kenal, lebih dekat kepada Tuhan. Karena di sana dikatakan bahwa kalau firman Tuhan itu mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga membawa kita hidup di dalam kebenarannya Allah, maka kita percaya firman itu saja yang menjadi pimpinan kita untuk kita lebih kenal dengan Tuhan. Tahu apa yang disukai Tuhan, tahu apa yang tidak disukai Tuhan, dan kita mengerti, yaitu lewat apa? Lewat firman yang kita senantiasa baca dan kita dengarkan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita memiliki pengalaman
selama kita mengiring Tuhan, bukan karena lewat kesaksian orang lain, tetapi lewat pengalaman secara pribadi. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu Tuhan menjawab doa kita. Saat kita menghadapi pergumulan dan kita mengutarakannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan itu pengalaman pribadi. Contoh dari kisah Ayub. Di dalam Ayub 19 ayat 26 sampai 27, bahwa ketika Ayub menghadapi badai di tengah-tengah kehidupannya, dia berkata bahwa bukan dari kata orang, tetapi aku sendiri menyaksikannya. Ini berarti bahwa Ayub memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan pun sangat mengenal Ayub, karena Ayub dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya bahwa lamanya kita menjadi orang Kristen itu tidak menjadi satu ukuran bahwa kita sudah kenal Yesus atau belum. Tetapi kerinduan kita untuk senantiasa memiliki komunikasi yang baik, mengenal Tuhan dengan baik, itu yang akan menjadikan kita untuk benar-benar dapat mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, bagaimanakah pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan, maka kita senantiasa menjaga komunikasi kita dengan Tuhan dengan baik. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Mari kita memiliki pengenalan tentang Tuhan secara pribadi menurut pengalaman kita, bukan menurut pengalaman orang lain. Karena antara saya dan Tuhan, antara Bapak Ibu dan Tuhan, itu yang akan menjadikan hidup kita benar-benar mengenal Tuhan, bukan karena lewat cerita orang lain atau kesaksian orang lain. Dalam Hosea 6 ayat yang ketiga bagian A, di sana dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan tentunya hasilnya dalam Hosea 6 ayat 3 bagian B, maka ia akan muncul seperti fajar. Kalau kita melihat fajar itu sangat terang, sungguh indah. Bagaimana orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka hidupnya akan senantiasa bercahaya, memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena Tuhan yang dikenalnya memberikan kemuliaan kepada dirinya, dan orang yang mengenal Tuhan, dia juga akan mengalami bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, seberapa lama kita mengiring Tuhan? Mari jangan asal mengiring Tuhan, jangan asal menjadi orang Kristen, tetapi percaya yang disertai pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan kami. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan benar-benar seperti kata firman-Mu, agar kami berusaha belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, agar kami tahu tentang Tuhan dan benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat dan Allah bagi kami. Kami mengucap syukur, berkati jemaat Tuhan untuk mereka senantiasa terus bertumbuh di dalam kemuliaan kepada Engkau. Kami bersyukur, terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.